Jadi kita ambil pertanyaan dari kemarin di Instagram. Oke. Ya, dari Instagram aku sama Instagramnya dulu ya. si Instagramnya dulu. Ya. Pertanyaannya, HI ada yang saintek nggak kak? Ada sih statistik dan itu mungkin dipakai kalau Jangan ada goyang-goyang bu, mohon maaf jatuh nih bunga mahal. geboy. Geboy. Jadi di HI itu sebenarnya ada sih statistik kak. Ya hitungan lah ya. Tapi kalau- itu di HI-unan, di HI-unan sih so far. Nggak tahu ya kalau di HI lain gimana. Dan sisanya kalau ada yang saintek banget gak ada ya. Tapi di HI kalian juga kenal dengan yang namanya nuklir, kenal dengan yang atom-atoman. Tapi tidak sampai ke pembelajaran atom-atom gitu ya. Iya. Ada kacang atom, nih jangan sedih. Atom garuda. Aduh disebut sama ibu. Next. Hubungan tanpa status dalam HI ada nggak kak? Dari Ajang Setio. Siapa? Ajang Setio. Jangan, jangan jadi ajang berantem ya. Kalau itu nggak usah ditanya ya. Iya. Jangan sedih bimbang, jangan ragu. Terus serius ini jawabnya. Mas kalian. Jangan yang ngajak berantem deh tuh pertanyaannya. Next. Guys, Rian Nibila. Gimana rasanya pacaran sama anak HI? pertanyaannya dari Instagram nih gak ada yang beres-beres gitu deh mau. Pertanyaannya pacaran dulu. Iya sih tahu setelah kuliah kan mau nikah. Ini aja belum nikah udah tamat. Udah tamat, gue tamat dulu. Ya, gimana ya? Kalau misalnya pacaran sama anak HI ya pikirannya lebih ini Wide. gimana ya? Lebih wide dan open minded gitu karena perbandingannya banyak. Kita biasanya kalau anak HI tuh pacaran biasanya kamu liberalis banget sih gitu. Kamu realis banget sih, pasti kayak gitu. Kamu udah kayak Zimbabwe deh ketinggalan. Primitif. Iya kayak gitu tuh biasanya. Enggak sih ya. Enggak segitunya. Enggak segitunya. Cuma Biasa aja sih. kebanyakan sih teman-teman. Kamu liberalis banget sih gitu kan. Bawa-bawa teori gitu. Teori-teori di ilmu hubungan internasional. Tapi sebenarnya enggak sih, gimana sih? Enggak, sebenarnya biasa. Biasa aja. Kan pacarnya sama manusia. Iya. Kalau bisa sama binatang, tahun baru deh. Itu udah Ya, sebenarnya bikin orang. Next. dari Cynthia Bintami. Nah, Gastrodiplomasi Indo sama negara mana sih kak yang paling seru buat diteliti? Tanya udah jauh ya. pertama kita jelasin dulu gastrodiplomasi itu apa. Jelasin mau. Gastrodiplomasi itu adalah diplomasi melalui makanan. That's it. Jadi gastrodiplomasi yang paling seru di Indonesia sama negara lain. Kayaknya bukan Indonesia sih, especially yang Sumatera Barat deh. Kayaknya karena kita di Padang. Oh iya. Sebenarnya setiap negara itu punya ciri khasnya masing-masing tentang gastrodiplomasi. Kayak Korea ada kimchi, kalau Jepang ada sushi. dan Tergantung ya. Dan apa ya? Semuanya menarik untuk diteliti. Semuanya menarik sih, tergantung gimana apa dan makanan yang kamu suka. Sebenarnya coba cari makanan yang kamu suka berasal dari Indonesia aja nih. Saya rendang nih. Rendang kan udah jadi worldwide alat- banget. Jadi alat diplomasinya Indonesia atau festival di dalam festival makanan internasional. Nah, kalian bisa melihat itu dan semuanya akan menjadi menarik kalau kalian teliti. Pinter-pinter ngetelitinya aja sih sebenarnya. Ya, jadi jangan kali itu pintar. Next. Question. Dari Rahmadina. Yes, gitu deh. Dan dari aku juga. Ada juga dari HI. Adek gue. Hello motherfucker. Jangan sedih. Jangan ragu. Jangan dipertanyakan. Speechless. Next. Dari Afdal Yusra. Ah, Temen gue. Apa benar kuliah di HI bisa kerja di Zimbabwe? Zimbabwe kok tampan. Negara ya. Anywhere you want, anywhere you go, if you already enter international relation, of course You can you go have there. a chance to go anywhere that you want. Sebenarnya kalau di HI, sebenarnya nggak mesti di HI juga. Iya. Kalau mau lo ke Zimbabwe ya tinggal terbang aja. Ambil exchange misalnya. Tinggal terbang aja, pribadi pun bisa. Iya. Atau jalan kaki kemarin. Bisa sih, karena kalau di HI mungkin lingkungannya udah omongannya kayak gitu semua Ya, ya. Jadi omongannya mungkin gitu. ada senior atau kolega atau kenalan yang
Mana? di mana-mana gitu. Jadi kalau ada yang di Zimbabwe, ada NGO yang buka volunteer, mungkin nanti aku terbang ke situ. bisa ikut di situ. Jangan sedih, jangan gibah, jangan ragu. Jadi mau dimanapun kerja berpeluang. Hain aja. Hain aja. Yes, that's the answer. Yeah. Next. Dari Hella World View. Ceritain dong Oh, tahun Hella. 1, 2, dan 3 gimana? Dadah. 1, 2, dan 3. Satu dua dan tiga, aku mulai membaca. Jawab nggak? Jawab. Apa namanya? Ceritain dong. Tahun 1, tahun 2, tahun 3. Pertama di tahun 1 itu aku bener-bener shock karena gue nggak tahu apa-apa tentang HI, tentang sejarah, dan gue tuh cuma punya modal English well aja ya. Tahun 2. Di tahun 2 mulai beradaptasi IPK gue kan alhamdulillah tinggi kan ya. Jadi gue mulai, mohon maaf gue pamer sedikit ini gitu ya di gitu kan. Di tahun 2 udah mulai beradaptasi dengan lingkungannya kan. Di HI itu emang banyak event juga, banyak organisasi juga yang mesti kita handle. Setiap bulannya itu kita punya program terus, sibuk banget lah, hektik. Kehimaan lah ya. Kehimaan gitu kan, dan di dalam atau nggak di luar juga. Tahun 3. Di tahun 3 gue sudah mulai berpikir kayaknya gue nggak boleh lama-lama di sini because I have to go To the next level. and be foreigner. Jadi To the gue next level lah ya. iya di semester 3 kan ada KKN juga, bisa magang juga. Jadi di HI itu emang bener-bener sibuk sih ya. Apalagi tugasnya yang Sodaqallahul azim. Na'udzubillah banyak ya. Yasin. Banyak, dan bahasa Inggrisnya dari abad berapa mah? Jangan ragu, jangan bimbang. Jangan sedih. Dari Revolusi Prancis. Pikir deh tahun kapan itu. Kalau aku tahun pertama nih ya, tahun pertama itu aku bener-bener mana-mana kayak orang bisu aja. That's a big hoax, guys. Pokoknya aku tahun pertama itu bukan kayak kalau kamu kan bilangnya ada transisi. Kalau aku Iya. dari anak IPS jadi kayak ya let it go. Marga. Nah, kalau buat tahun 2 itu mulai ada ya gejolak-gejolak lah. Asmara. Gejolak apa? Pertemanan. Gejolak-gejolak pertemanan, terus ada sedikit ya distraksi sama dosen, ya gitu deh. Ya seru lah pokoknya. Tahun 3 yang lagi dijalani sekarang, itu kalau di HI itu udah masuk yang namanya belajar metodologi. Jadi kita tuh ibaratnya udah ya Mulai merancang, memikirkan. skripsi. Gitu. Rip. Thesis. Next. Video. Kasih tips buat survive di semester 6 dong kak. Dongkak ini gimana nih kalau dalam bahasa Minang dongkak? Gimana ya? Begini nih. Itu Gitu, jangan ragu. itu apa? Dongkak. 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 Itu pertanyaan dari buat Momo ya. Dong Buat kita bangga. aja. Gue dong. Gimana cara survive in 6 semester? Gimana ya? Ya orang yang udah lewat deh. Gimana caranya survive? Kalian harus able to manage your own self sih. Bisa bikin prioritas, apa yang jadi prioritas kalian, disusun waktunya, skala prioritasnya, dan of course harus jaga kesehatan, sholat, minta restu orang tua. Ya pokoknya semangat. Survive itu perihal ya itu. Ekspresi Momo telah menjawab gimana cara survive. Kalau aku semester berapa ya? Iya. Kok aku yang lupa gitu kan ya? Lupa. Jadi kalau misalnya aku kan belum survive nih di semester 6. Lagi surviving. On the way. Oh. Sebenarnya kalau misalnya dibilang survive atau enggak, itu tuh tergantung kitanya sih. Iya. Karena kebanyakan orang itu udah di semester 5, semester 4 itu tuh udah stres banget gitu loh. Jadi freezer dari awal. Jadi let it go aja gitu, nikmati semua perjalanan. Nanti guys, kalau misalnya ada suara-suara, kita mohon maaf banget. Karena di studio kita itu lagi ada live music. Live. Next. Dari Muhammad Denoval. Apa ada konsentrasi apa aja bang di HI? Di Hayunan. Artinya Pertama. diplomasi, 2. tata kelola global, 3. ekonomi politik global. Yes, kalau aku sih dulu EPG, ekonomi politik global. Alasannya, Karena aku suka uang. ya matre ini orang. Bukan
lebih dekat gitu loh dengan kehidupan kita. Kenapa? Apalagi dulu dasarnya saintek. Iya, dasarnya saintek. Kenapa Zara bisa mengeksploitasi? Enggak. Itu beda lagi, sorry. Kenapa kan penelitian? Oh iya. Apa? Kenapa bisa? Kita harus pendidikan. Kenapa bisa ada transaksi limbah antar negara? Misalnya itu kan lucu kan, tapi itu sesuatu yang penting di HI dan aku tertarik sama itu. Kalau aku rencananya ngambil kalau nggak diplomasi nggak tata kelola global. Di KG. Kenapa, Mo? Karena kalau diplomasi itu lebih gimana ya? Kalau diplomasi itu kan negara, kalau nggak salah ya, mohon maaf, kita juga lagi belajar. Kalau diplomasi itu gimana kita membuat sebuah image, ya. Branding. Pencitraan. Jadi ibarat si brand yang tadi tuh ZR sama brand yang cenem, yang merah tuh, Cenem. yang itu. Terkeluar Jadi nih kan, simbol-simbol sini nih. yang ini cenem, yang ini ser. Ya. Jadi ibaratnya lebih gini nih. Oh, ya. Kenapa ini penting daripada ini? Di situ bahasa diplomasi. Karena ada branding di situ. Ya, kalau tetap global itu tuh lebih kayak kok kita capek ya? Organisasi internasional ke negara. Atau enggak rezim, bahasanya Nah, lebih ke bahasanya rezim. sistem internasional, kan ada tata kelola global. Tata neta. Next. Bisa nggak sih Kak kalau kasus virus corona ini merusak HI antar negara atau HI Cina itu sendiri? Kan dibilangnya bisa nggak? Bisa. Bisa dong. Bisa banget. Tapi itu tergantung attitude negaranya sih ya. Negaranya close banget dengan kasus itu dan antipati banget. Ya iyalah itu bisa memancing emosi dari negara lain. Emosi sih, tensi negara. Ya. Perhaps kamu lihatnya dari negara apa dan apa tindakan yang diambil. Ini itu aja deh. Kalau kebanyakan dibahas lagi ini lama lagi. Ya. So buat kalian, makasih banget ya udah ngasih pertanyaan ke kita. Yes. Jangan lupa buat next video itu kita bakal bahas kasus HI. ya, gimana anak HI membahas terhadap sebuah Kasus internasional pastinya. benar begini. So see you guys on our next video. See you. Don't like. Don't like.